Hai semua teman-teman, kembali lagi bersama aku Yusnita. Di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat 4 macam pola kerung leher atau 4 macam kerung leher. Yang pertama, kerung leher model bulat. Yang kedua, kerung leher model segi 5. Yang ketiga, kerung leher model Sabrina. Yang keempat, kerung leher model segi 4. Tapi sebelum aku memulainya, like video, subscribe, di subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Kerung leher yang mau aku buat di video ini, ukuran kelebarannya yang umum ya teman-teman, yang standar gitu ya, yang tidak terlalu seksi dan tidak terlalu tertutup. Nanti kalau kalian mau kerung lehernya lebih lebar dari yang aku buat ini, itu tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Mau agak kalian buat lebih tertutup dari yang aku buat ini atau lebih kecil dari ukuran yang aku buat ini, itu tergantung selera kalian masing-masing. Tapi di sini aku buat ukurannya itu standar, yang tidak terlalu seksi dan tidak terlalu tertutup. Nah, pertama-tama aku buat dulu kerung leher model bulat. Nah, tentunya kalau kita mau buat kerung leher, harus polanya sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini aku udah buat pola dasar bajunya ya. Jadi kita akan menentukan kerung leher baju ini yang model bulat. Nah, aku biasanya kalau standar, pertama aku buat dulu untuk pola bagian depan. Dari ujung kerung leher ini, yang bagian atas, masukkan 4 cm. Kasih titik. Nah, kemudian dari tengah muka ini, kerung leher tengah muka ini turunkan 3 cm. Kasih titik atau kasih tanda ya teman-teman. Kemudian titik yang ada di bahu ini kita hubungkan ke titik yang ada di tengah muka ini. Tarik garis. Nah, kemudian untuk pola belakangnya, karena di bagian depan ini kita masukkan 4 cm ya teman-teman, dari sudut kerung leher bagian atas ini. Jadi bagian belakangnya juga kita masukkan 4 cm ya teman-teman, dari ujung kerung leher yang bagian atas ini ya, pola belakangnya. Kasih titik. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak ribut karena di sini banyak anak-anak ya. Nah, untuk bagian bahu ini harus sama ya, supaya bagian bahunya tidak panjang pendek. Jadi kalau dari ujung kerung leher bagian atas ini kita masukkan 4 cm, berarti nanti untuk bahunya yang tinggal di baju ini 8 cm ya teman-teman. 8 cm ini adalah standar, enggak terlalu seksi ya, dan tidak terlalu tertutup. Ini jadi 8 dia ya, dari ujung bahu kerung lengan ini ke sini, ke bagian kerung lehernya ini yang bagian atas ini. Jadi nanti sisa dia 8 cm untuk bahunya ya. Kalau kita kurangi 4 dari sini, karena lebar bahunya ini kan 12 cm ya teman-teman, yang standar juga ya lebar bahunya. Nah, kemudian untuk turun tengah belakangnya ini juga tergantung selera masing-masing. Tapi di sini aku buat 2 cm aja turunnya ya. Dari ujung tengah belakang ini turunkan 2 cm. Kasih titik. Kemudian titik yang di bahu ini kita hubungkan ke titik yang di tengah belakang ini untuk membuat kerung lehernya.
Nah, kalau udah seperti ini, kemudian ini kita potong ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aku potong ya. Bagian depan dan bagian belakangnya udah selesai. Nah, kemudian yang kedua biar aku buat kerung leher yang model segi 5 ya. Ini udah jadi. Dan ini udah aku siapkan juga pola dasar bajunya ya teman-teman. Ini bagian depan dan ini bagian belakang untuk membuat kerung leher segi 5. Nah, di sini untuk membuat kerung leher segi 5, ini pola bagian depannya dari ujung kerung leher yang di atas ini kita masukkan 3 cm ya. Masukkan ya teman-teman ke dalam 3 cm. Kasih titik. Kemudian kita ukur lurus ke bawah 10 cm. Kasih titik. Kemudian tarik garis ya. Nah, kalau udah kita buat turun 10 cm, kemudian dari ujung kerung leher tengah muka ini kita turunkan 4 cm. Kasih titik. Kemudian kita tariklah garis dari titik ini yang turun 10 cm tadi ke titik yang di tengah muka ini ya, yang turun 4 cm ini tadi, pakai garis ini, roll ini untuk menggarisnya ya, supaya bisa kita lengkungkan ya teman-teman, biar lengkungnya bagus, pakai roll melengkung ya. Nah, ini udah selesai bagian depannya ya teman-teman. Sekarang biar aku buat bagian belakangnya. Nah, kalau tadi dari ujung ini kita masukkan 3 cm, dari ujung bahu kerung leher bagian atas ini kita masukkan 3 cm, di bagian depannya ini, di bagian belakang juga kita masukkan 3 cm ya, dari ujung kerung leher yang paling atas ini ya, pola belakangnya ini masukkan 3 cm. Kasih titik ini. Kemudian untuk tengah belakangnya kita turunkan 2 cm. Ini juga keturunan untuk tengah belakangnya ini tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Tapi di sini aku buat 2 cm aja. Ini kasih titik. Nah, kalau udah seperti ini, hubungkanlah titik yang ada di bahu ini ke titik yang ada di tengah belakang ini. Tarik garis. Nah, ini tinggal memotong ya teman-teman. Nah, sekarang biar aku potong kerung leher bagian depannya ini. Inilah cara membuat kerung leher segi 5 ya. Biar aku potong ya teman-teman. Nah, ini bagian depan udah selesai. Sekarang biar aku potong bagian belakangnya. Nah, kerung leher model segi 5 udah selesai aku buat. Begitulah caranya ya teman-teman. Biar ini aku kesampingkan dulu. Sekarang aku mau buat kerung leher model Sabrina. Nah, di sini juga aku udah siapkan pola dasar bajunya. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Nah, sekarang biar aku buat kerung leher model Sabrina. Kalau udah dikatakan model Sabrina ini, tentunya kita udah berpikiran itu lebar ya teman-teman, seksi gitu ya. Karena kalau
model bulat dia tentunya harus lebar gitu ya. Kalau segi 5 juga Sabrina bisa dibilang Sabrina, tapi harus lebar gitu ya teman-teman. Tentunya menurut pandangan aku Sabrina itu seksi ya. Jadi kita ukur dari ujung bahu ini atau kita masukkan dari ujung bahu ini. Model Sabrina ini agak beda cara memasukkannya karena lebih bagus atau lebih cepat kita buatnya dari ujung bahu yang ada kerung lengan ini. Kalau tadi kan dari ujung bahu yang ada kerung leher, tapi ini untuk membuat Sabrina ini aku masukkan dari ujung bahu kerung lengan ini ya. Masukkan dia 3 cm ke dalam ya teman-teman. Jadi nanti di bagian dari ujung kerung lengan ini dia hanya 3 cm ya. Masuknya 3 cm, jadi yang dipakai nanti 3 cm aja untuk lebar bahunya kalau kita mau buat kerung leher Sabrina. Kemudian dari tengah muka ini kita turunkan 4 cm. Ini juga tergantung selera masing-masing ya, tapi di sini aku buat 4 cm aja. Turunkan 4 cm dari tengah muka ini, kasih titik. Kemudian tarik garis dari titik yang di bahu ini ke titik yang di tengah muka ini. Nah, ini ya teman-teman cara membuat kerung leher Sabrina. Kemudian biar kita buat untuk pola bagian belakangnya. Nah, kalau tadi bagian depan ini kita masukkan 3 cm dari ujung bahu ini. Belakang juga begitu ya teman-teman. Dari ujung bahu yang ada kerung lengan ini kita masukkan 3 cm. Kasih titik. Kemudian dari tengah belakang ini turunkan 4 cm. Kasih titik. Kemudian hubungkanlah kedua titik ini, titik yang di bahu ini ke titik yang di tengah belakang ini. Nah, ini udah selesai, tinggal motong ya teman-teman. Biar aku potong kerung leher bagian depannya yang model Sabrina ini. Nah, inilah dia ya, kerung leher model Sabrinanya. Bagian depan udah selesai aku potong. Sekarang kerung leher bagian belakangnya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi untuk bahunya itu 3 cm ya masing-masing ya. Nah, inilah kerung leher model Sabrina. Sekarang ini biar aku kesampingkan dulu. Sekarang aku mau buat kerung leher model segi 4. Nah, di sini aku udah siapkan juga pola dasar bajunya. Ini pola dasar bagian depan dan ini bagian belakang. Nah, untuk model kerung leher segi 4 ini agak ada bedanya ya teman-teman. Kalau kerung leher model segi 4 ini, kalau segi 4 di depan, di belakang juga bisa segi 4 atau bisa juga bulat biasa ya. Seperti bulat biasa seperti yang seperti ini ya, yang bulat aja. Segi 4 di depan bisa juga kita bulatkan di belakang. Tapi bisa juga kita buat segi 4 di belakangnya. Dari ujung bahu yang bagian atas di kerung leher ini kita masukkan 3 cm ya. Kasih titik. Kemudian dari tengah muka ini turunkan ke bawah 3 cm. Kasih titik. Kemudian dari titik yang kita masukkan 3 cm ini tadi, tarik garis, turunkan ke bawah sepanjang 12 cm.
turunkan, tarik garis 12 cm, kasih titik. Kemudian kita hubungkanlah titik yang turun 12 cm ini atau garis yang turun 12 cm ini ke titik yang turun 3 cm di tengah muka ini tadi ya teman-teman. Tarik garis. Nah, inilah bentuk kerung leher segi 4 di bagian depan. Sekarang biar aku buat untuk bagian belakangnya. Nah, dari ujung kerung leher bagian atas ini, untuk pola belakang ini kita masukkan 3 cm sama seperti yang depan ini tadi. Masukkan 3 cm. Kasih titik. Kemudian dari tengah belakangnya turunkan 3 cm. Kasih titik. Kemudian dari titik yang masuk 3 cm ini tadi turunkan ke bawah 4 cm. Kasih titik. Ini ya. Kasih titik, tarik garis ya teman-teman, 4 cm. Kemudian hubungkanlah titik yang turun 4 cm ini ke titik yang turun 3 cm di tengah belakang ini tadi ya teman-teman. Tarik garis. Nah, inilah bentuk segi 4 di belakangnya ya. Jadi segi 4 di depan, segi 4 di belakang. Nah, ini tinggal memotong ya teman-teman. Biar aku potong ya kerung leher bagian depan ini. Nah, bagian depannya udah selesai aku potong. Sekarang biar aku potong bagian belakangnya. Nah, beginilah cara membuat kerung leher model segi 4 ya teman-teman. Keempat model kerung lehernya ini udah selesai aku buat ya teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe. Di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video.